Absennya sudah ada di chat room ya, Bapak Ibu ya. Jadi tinggal diisi, diklik dan diisi. Sambil kita menunggu pembicaranya hadir. Emailnya siapa? Email. Email. Ya. Dia sih nggak punya email, tapi punya email. Ayo sih. Udah nggak usah, nggak kelihatan kok. Kursi, ini kursi teman. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo Miss Day. Oke. Oke, baik. Saya buka dulu ya Miss Day ya. Ya, silakan. Oke, selamat siang Bapak Ibu, adik-adik yang sudah bergabung pada pertemuan hari ini. Selamat datang Miss Day di pertemuan kita hari ini. Tadi agak terlambat, mungkin agak sulit ya jaringannya ya. Ternyata jaringan di laptop saya tadi sempat mati lampu. Ternyata saya belum konekin lagi. Pantesan nggak bisa-bisa, udah 10 kali. Ternyata belum connect ke wifi. Oke, Miss Day, Bapak Ibu sebelum kita masuk ke materi, baiknya kita berdoa dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang disampaikan Miss Day hari ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Amin. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah diinformasikan bahwa hari ini kita akan memberikan pengenalan genetik intelligence ya. Untuk hari ini materinya akan disampaikan oleh Miss Day Siregar, genetik konsultan di Tunas Jaka Sampurna. Silakan Miss Day, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Intan. Sama-sama, Miss. Oke, walazi arsala rasulullah bil huda wa dinil haq yasruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan tabiin dan salafus soleh. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Masya Allah, alhamdulillah Bapak Ibu sudah anak-anaknya sudah tes TV dan mudah-mudahan orang tuanya juga udah ya. Oke, di sini siapa yang ngasih tes TV anaknya thinking introvert? Bu Dahlia. Oke, makasih Bu Dahlia responnya. Siapa lagi nih? TMTI, anaknya TI. Oke, Mama Arik, Masya Allah. Siapa lagi? Oke, Bu Astuti. Sebentar, Bu Astuti itu yang anaknya ada sensing juga nggak sih? Enggak ya? Enggak ya, kemarin ya? Hah? Kenapa, Bu? Kenapa, Miss? Anaknya kemarin ada yang sensing juga kah? Enggak ya? Salah ya saya ya?
Enggak salah. Enggak. Mbak Lini juga anaknya thinking introvert. Oke, thank you. Yang thinking extrovert siapa ya? Bias gitu. Tobias, Masya Allah. Tobias TE ya, thinking extrovert. Umur berapa Tobias? 6 tahun. Wih, calon komandan ini ya. Oke, siapa lagi yang thinking extrovert? Ada lagi? Ini semua thinking, Dennis. Ini semua ya, kayaknya semua deh. memang thinking, tapi ada TI, ada TE. Oh, Oke. iya. Ada dua. Saya TI. Oke. Kayaknya belum semua ya Mbak Intan ya. Mbak Intan? Oke, Mbak Intan, tolong nanti sebaiknya orang tua juga ya, karena bicara pendidikan tidak hanya soal anak, ini bicara orang tua dan guru ya. Kalau bicara pendidikan ada 3 pihak ya di sini, adalah orang tua, sekolah, dan siswanya sendiri. Oke, Iya, yuk. deh. Siap, insya Allah semua harus segera, karena nanti untuk parentingnya kami nggak bisa lanjutin kalau tidak semuanya ya. Oke, tapi parenting ada sesi tersendiri. Kita fokus pada penjelasan umum dulu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Alhamdulillah sudah ketemu. Ini potensi yang sudah given, ya. Steven ini fokus pada mengetahui potensi yang sudah given. Yang sudah given itu genetik. Ya Bapak Ibu lihat di layar, yang genetik yang 20%. Oke, pasti ada pertanyaan begini, apa dong bedanya dengan tes psikotes? Benar nggak? Nah, kira-kira kalau kita tes psikotes, kita lagi ngetes yang mana Bapak Ibu? Yang posisi karakter kita posisi di fenotip atau lingkungan? Lingkungan. Lingkungan. Ada lagi pendapat lain? Sekarang kayaknya lingkungan. Oke, nggak apa-apa. Yang lain, ada yang bilang fenotip? Waktu kita tes, kan kalau Steven yang genetik nih Bapak Ibu. Kan? Nah, kalau kita lagi tes psikotes, kan Ibu Bapak Ibu pasti udah pernah dong tes psikotes, anaknya juga mungkin udah, ada yang belum ya. Nah, itu posisinya kita lagi ngetes karakter kita untuk mengetahui karakter kita di posisi yang mana. Karakter kita karena pengaruh lingkungan atau karakter kita sudah tercampur antara lingkungan dan genetik kita, itu fenotip. Yang mana? Lingkungan, kata Tobias. Tobias nih aktif banget ya. Yang bilang fenotip siapa? Ada nggak yang bilang fenotip? Duduk diam. Oke, Bapak Ibu, jawabannya kalau kita tes psikotes, itu adalah karakter kita, kondisi fenotip. Kondisi kita saat ini. Karakter yang given sudah bercampur dengan karakter yang karena dibentuk karena lingkungan. Lingkungan itu siapa sih? Orang tua, teman-teman di kantor, ya, adat istiadat, ya kan? Cara berpikir kita dari kecil, ya. Jadi kalau kenapa tes psikotes hasilnya berubah? Karena ada faktor lingkungan. Nah, tes Steven ini tes genetik. Artinya tesnya cukup sekali seumur hidup atau berulang, Bapak Ibu? Sekali, Miss. Yes, berarti artinya sekali seumur hidup. Udah sampai sini, Bapak Ibu? Lanjut apa lanjut? Lanjut, oke. Nah, memang sepintas genetik 20%. Pasti ada pertanyaan. Berarti kecil dong, Miss. 20% kan? Yang gede itu kan faktor lingkungan. Benar nggak? Tapi yang genetik ini ada di dalam tubuh. Dia tidak berubah. Sehingga Steven mengatakan, konsep Steven, genetic intelligence mengatakan, so Bapak Ibu, yuk gembleng yuk apa yang sudah dititipkan Allah. Ini kan titipan Allah nih, amanah. Yuk gembleng yuk yang dari Allah ini pada lingkungan 80% agar jadinya 100. Agar jadinya 100. Contohnya, misalnya kita terlahir itu sebagai orang thinking nih ya. Orang thinking itu memang orangnya kecerdasannya logika. Lalu ditempa dengan banyaknya
dominannya adalah kecerdasan perasaan. Bukan nggak dibutuhkan lah ya buat orang tinggi kecerdasan perasaannya. Tapi di tempahnya itu fokusnya kecerdasan perasaan. Akhirnya jadinya 100 nggak? Kalau A plus B nggak sama. Ya, tapi kalau A adalah kecerdasan logika, lalu ditempa kecerdasan logikanya, maka hadirnya dia 100% menjadi orang yang kehebatan di mesin kecerdasan logikanya, yaitu di neokorteks kiri. Nah, jadi Bapak Ibu, tes Stephen ini sebenarnya cuma membedah 2 hal. Dari tes Stephen ini, Bapak Ibu langsung tahu anaknya belahan otak yang dominan. Jadi Stephen ini nggak pakai teori multiply intelligence. Kalau yang kita kenal selama ini adalah kecerdasan ganda atau majemuk, bukan ganda, majemuk ya. Kalau kita harus memiliki kecerdasan yang beraneka ragam. Kalau Stephen tidak, single intelligence. Fokus dulu pada kecerdasan tunggalnya, fokus dulu. Ya. Gembleng dulu kecerdasan utamanya, karena kita tidak bisa menjadi manusia bisa atau justru kita dilahirkan di dunia ini sebagai makhluk sosial untuk saling melengkapi. Ya, pertama belahan otak yang dominan ya. Oke. Belahan otak yang dominan. Oh ya, sekali lagi Bapak Ibu, hasil tes genetik ini adalah memberitahu potensi. Masih bicara potensi di level personality. Kalau anak-anak masih di level personality, masih aku apa adanya, aku dengan segala kekuranganku, aku dengan segala kelebihanku, baru potensi. Maka tugas kita yang lingkungan 80% itu kita gembleng ke arah spirituality. Jadi baru potensi. Jadi tugas 80% tadi ini ada di 3 anaknya sendiri, orang tua dan sekolah. Namun sudah ada patternnya dari hasil genetik. Oh iya, kecerdasannya ini. Nah, baru di level personality ya Bapak Ibu. Ya, biasanya kalau dia sudah level di mentality itu nanti di SMA sudah bagus kelihatan dia. Kalau orang thinking berarti dia sudah kelihatan kehebatan dalam apa? Dalam analisa, logika, kritis. Ya, berhitung, struktur. Ya. Nanti di level spirituality, misalnya dia memiliki jabatan yang tinggi, dengan jabatan dia gunakan buat kebaikan. Istilahnya orang boleh nggak kejar jabatan di DPR? Itu orang antusias banget, begitu banget. Kan itu orang tinggi gitu ya, kalau di posisi Stephen itu dia memang kejarnya jabatan. Nggak ada masalah, emang nggak boleh. Yang penting itu pakailah buat kebaikan. Tidak ada yang salah. Yang penting gunakan buat kebaikan. Gunakan buat kebaikan banyak orang. Gunakan kebaikan membuat umat. Ya. Orang thinking yang cerdas seperti itu. Oke, kita lihat ya. Nah, Bapak Ibu, mulai dari Bu Hastuti. Kalau melihat gambar ini Bu Hastuti, anaknya kan hasil tes Stephen-nya thinking introvert ya Bu Hastuti ya. Nah, kita fokus sama thinkingnya dulu. Nah, Bu Astuti berarti belahan otak dominannya Bu Astuti ada di belahan otak yang mana, Bu? Di sini. Kiri. Iya, di kiri kanan. Hah? Ini kan. Bu, itu masih kemut, Bu. Posisi otak kiri ya, Miss? Betul. Yang mana, Bu? Limbik kiri apa neokortek kiri? Thinking, Bu, anaknya. Ada tulisannya. Iya, yang kiri Betul. bagian atas apa tuh? Neokortek Neokortek kiri. Yes, betul Ibunda. Artinya tugas Stephen ini kalau kita analogiin kayak handphone ya Bunda, Ibu, Bapak, tugas Stephen ini ingin tahu handphone kita ini sistem operasi otaknya apa? Nah, Ibu, Bu Astuti, sistem operasi handphonenya Android atau iPhone? iOS? Android. Android, berarti itu namanya sistem operasi handphone, ya kan? Nah, artinya tugas Stephen itu sama kalau nyari tahu di otak ini sistem operasinya di sebelah mana? Oh, ternyata anak kita yang semua ada di sini, sistem operasinya yang menggerakkan itu adalah belahan otak yang neokortek kiri.
Artinya kalau dia mengoperasikan, artinya dia yang berarti apa? Memimpin. Artinya belahan otak neokortek ini neokortek kiri ini yang memutuskan. Apalagi? Kalau persamaan memutuskan sama memimpin, apalagi? Yang dominan. Kayak ketua gitu. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Kita belum bicara introvert atau extrovert ya, karena definisinya beda dengan psikolog. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan, tanya aja, nggak usah malu. Ini demi kepentingan keluarga kita. Ya. Lanjut apa Miss, lanjut? Sampai sini. Ada mau tanya boleh? Silakan. boleh tanya. Boleh. Saat ini Chelsea kekuatannya kan di thinking introvert dia, berarti Yes. kan menggunakan neokortik kiri. Yes. Nah, Oke. apakah kita bisa menstimulus, orang tua bisa menstimulus untuk mengembangkan bagian kanannya, begitu? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang baik, Bu Astuti. Terima kasih. Jadi, di konsep Stephen ini tadi yang sudah kita jelaskan, kita single intelligence. Kan kita tidak menggunakan multiply intelligence. Kalau multiply intelligence berarti lima-limanya digembleng bareng. Kalau kita fokus dulu Bu sama yang satu. Biar dia menonjol, karena biar fokus satu hebat. Ya kan? Itu kan yang membuat orang expert itu kan menonjol salah satunya. Ya kan? Nggak mungkin dia orangnya sangat lemah lembut, tapi juga kehebatan logika. Ya kan? Atau dia logika, tapi juga lemah lembutnya luar biasa kayak orang feeling. Ya. Di Stephen maksudnya begini, kita fokus dulu sama neokortek kirinya, Bu. Setelah yang ininya kegembleng, maka namanya saraf otak itu kan ada dendrit ya. Nah, dendrit itu akan menjalar ke belahannya intuisi, belahan sensingnya, belahan feelingnya, dan belahan instingnya. Jadi, tapi inti poinnya adalah fokus satu hebat, utamakan dulu pada yang menjadi pemimpinnya. Oke. Oke, sip. Oke, Makasih, Bu. Miss. Makasih. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan yang lain sebelum kita lanjut? Cukup. Oke, lanjut Nggak ya. ada, Miss. Oke, Ya. thank you atas responnya. Jadi sekali lagi itu ya, fokus satu hebat dulu pada neokortek kirinya. Ya, nanti kita lihat Bu, ada kok persentase otak yang lainnya ada, bukan yang nggak ada. Itu ada. Ya, oke lanjut. Nah, dalam sehari-hari orang thinking itu harusnya pandai, punya potensi pandai nih. Kalau berasa belum pandai ya berarti lingkungan 80%-nya yang mau kita benahi. Ya. Pandai, coba saat ini Bapak Ibu merasa enggak belum kelihatan nih pandainya anakku. Coba ada nggak yang mau curhat gitu? Ada nggak? Ya Miss, cuman kadang males ini. Gimana Mama Arik, pandai sih pandai ya? Iya, cuman kadang-kadang kalau nggak digerak gitu, dia nggak jalan-jalan deh. TI apa TE, Miss? TI Miss. TI ya, golongan darahnya apa? Oh, Oh, oke. Golongan darahnya nanti kita lihat ya, teman-teman ya. Sama itu seperti Chelsea. Oh, golongan darahnya juga O. Iya. Oke. Nanti jawabannya, kenapa orang thinking baru terlihat, Bun? Aslinya tidak. Ya. Oh, oke. Basic potensinya dia pandai dan justru orangnya kompetitif banget. Kompetitif ya. Kata kuncinya thinking itu kompetitif. Ya. Tapi kok kelihatannya tenang-tenang aja ya Bu ya? Nah, ini nggak mau ngapa-ngapain. Santai gitu ya, ada hujan, Ya, ada apa juga tenang, ada ulangan, ada apa tenang aja gitu. oh, Mama Rafin ini mamanya anak yang distancing kemarin ya? Ya, ini sekarang kakaknya yang thinking introvert Bu. Kayaknya tenang. Orang thinking itu justru orang paling tenang memang. Iya, tenang banget gitu loh. Dia bukan orang gerasak gerusuk emang. Ya, justru tenangnya itu dia mikir. Kan belahan otaknya mikir. Oke, kita lihat dulu ya potensinya ya. Tenang, masih SD. Justru 80%-nya yang kita mau bersama-sama menjuang berselaras antara orang tua, murid dan sekolah. Itu tujuannya, ya.
Oke, lihat Bapak Ibu, Masya Allah, ini potensi dari Allah loh, amanah. Ini kecerdasan yang dari zaman dulu, harapan orang tua tuh ini. Ya, harapan orang tua tuh pinter ini. Cerdas logika, ya, adil, objektif, efektif. Ini yang namanya cerdas fisika, kimia, matematik. Harusnya ada di sini nih. Tuh, Mas. Ingat loh, baru potensi tapi. Baru potensi, digembleng apa enggak? Lebih ini tuh. Ya. Nah, Jadi kehebatan orang thinkingnya harus kita asah, Bapak Ibu, yang Ya, harus Pak. kita asah 5 item ini. matematik, Kemampuan berhitung, kemampuan menganalisa, kemampuan mengelola, kemampuan menyusun, dan kemampuan menetap. Orang thinking, kecerdasan pertama yang harus kita gembleng adalah kemandirian. Nah, jadi dari kemandiriannya ya. Nanti ingat ya, menghitung, menganalisa, mengelola, menetapkan, menyusun. Kalau menyusun, Bapak Ibu mulai dari peratap schedule harian. Ya, schedule harian orang thinking, Bapak Ibu mulai latih kemandiriannya. Berikan wewenang. Ingat kata kuncinya, wewenang. Berikan kepercayaan. Nah, anak thinking kalau nggak dikasih kepercayaan, dia akhirnya nggak ngerasa, oh, saya nggak dikasih kepercayaan. Berikan kepercayaan itu. Walaupun belum memuaskan, kan nggak mungkin langsung proses 360 derajat. iya. Ya, kasih. Wewenangnya contoh apa? Nyusun pelajaran. Silakan susun sendiri dari guru apa. Biarin, walaupun masih acak adut, tutup mata dulu. Ya, misalnya beri wewenang apa? Kakak setiap malam, kakak tugasnya jam 9 yang memastikan, kan wewenang. Ya kan? Kan dia kan jabatan, chemistry-nya. Puasa. Nah, kakak setiap malam kakak pastikan ya tugasnya itu kakak bagian memastikan pintu terkunci. Ya, pagar terkunci. Kasih wewenang di rumah. Ya, nanti kalau udah gedean dikit, kalau SMA wewenang apa? Kamu bayar uang sendiri, uang sekolah sendiri, transfer sendiri, bayar listrik. Ya, wewenang itu di rumah banyak banget. Ya, jangan dikerjakan orang tua, karena kehebatan orang thinking itu adalah di mandirinya. Justru thinking ini harusnya paling mudah ketika belajar daring, di antara yang lain. Ya. Asal tadi dia punya privacy. Ya, dia punya privacy, misalnya punya kamar sendiri. Ya, bukan berarti tanpa pengawasan ya. Dia punya ruang di mana orang nggak mengganggu dirinya. Oke. Itu orang thinking. Nah, orang thinking itu fokusnya adalah berpikir atau logika ya. Kehebatannya logika, kebiasaannya adalah fokus ya. Cara belajarnya adalah berhitung. Bapak Ibu, orang thinking itu bukan tipe orang yang langsung respon karena semua dipikirin. Ya. Kesannya lama. Apalagi TI. Kesannya lama. Tapi dia itu lagi memikirkan, emang dia membutuhkan waktu dibandingin orang kanan. Ya. Bayangin aja kalau nanti dia pekerjaan dokter, kalau asal kerjain gimana, nggak dipikirin dulu. Kan pekerjaan orang thinking ini pekerjaan mikir loh ya Bapak Ibu. Pekerjaan mikir itu perlu waktu nggak membuat keputusan? Iya, dia bukan tipe yang langsung, ayo, bukan begitu. Ntar jantung orang kenapa-napa lagi. Kalau jadi dokter ya. Masya Allah, thinking ini kehebatannya luar biasa. Dia tuh memang pekerjaan-pekerjaan yang memang pekerjaan-pekerjaan mikir, ya kan? Teknik, fisika, kimia, dokter, dosen. Kalau di bisnis manufacturing, karena manufacturing itu mikir banget ya. Aduh, itu kalau ngitung HPP segala berat. Ya, saya orang kanan ya. Saya orang intuitif. Ya.
Jadi waktu dulu saya SMA-nya saya di SMA 28, SMA terbaik ya di Indonesia. Itu berat banget karena itu pelajarannya semua thinking banget karena saya fisika dulu. Berat banget sampai saya tipes 2 kali. Sampai saya tipes 2 kali, ya melewatin itu bukan yang nggak bisa Bapak Ibu, tapi berat. Tidak semudah orang thinking asli yang ngejalaninnya enjoy aja. Ya. Oke. Nah, Kali buang sama sembarangan mah. Bapak Ibu lihat ya, thinking itu sebenarnya cocok jadi bintang pelajar. Nah, Wow. Bapak Ibu punya potensi loh anaknya bintang pelajar. Ya. Dan pada dasarnya orang thinking itu mudah menguasai semua pelajaran. Ya. Dengan daring dia harusnya belajar mensistematikakan. Kata kuncinya mensistematikan. Nah, tapi di sini bagaimana orang tua tidak terlibat banyak karena pada dasarnya yang kita latih adalah mandiri dan wewenang. Beda sama feeling Bapak Ibu nanti. Kalau feeling anaknya justru bunda aku ini anak feeling tuh yang temenin aku dong. Nah, kalau thinking itu justru berikan ruang mandiri, privacy dan wewenang. 3 kata kunci dulu Ibu ingat-ingat itu. Wewenang, privacy, ya, mandiri. Ya. Pada dasarnya orang thinking ini bukan orang yang mudah terganggu dengan lingkungan. Pada dasarnya orang thinking ini fokus banget. Ya. Fokus. Ya. Kenapa? Dia bahkan tipe jadi gini kan kalau masalah ranking ini kan sebenarnya memang udah lama kan nggak ada ya rankingnya karena pertimbangan ternyata itu nggak adil buat semua anak. Emang setuju memang tidak adil buat semua anak itu karena cerdas itu harusnya ukurannya bukan ranking tapi cerdasnya kita bikin kategori harusnya. Ya, siapa yang paling ranking untuk yang paling pandai berkomunikasi? Ya kan itu cerdas, ya kan? Itu buat pilih. Thinking ini memang sedang kompetisi, makanya buat orang thinking sebenarnya ranking masih dibutuhkan. Ya, khusus thinking loh. Ya, kalau feeling paling nggak kena di rankingin karena buat dia adalah yang penting kebersamaan. Oke. Nah, ketika belajar daring Bapak Ibu, itu orang thinking memang harus disiapkan adalah pikirannya. Bagaimana dia bisa fokus kepada persiapan daringnya, pada daringnya. Pinggirkan dulu hal-hal yang dapat mengganggu fokusnya. Ya, misalnya ruangannya udah dikasih sendiri. Oke. Jadi jangan diganggu dulu dengan hal-hal yang lain. Karena memang dia mesti fokus, hening, gitu ya. Misalnya kalau kita punya anak feeling malah pengen belajarnya, enggak aku pengen belajarnya di ruang TV aja, ada mama, ada ayah, misalnya kayak gitu. Kalau itu feeling karena pengen senengnya emang belajarnya rame-rame. Ya, kalau thinking justru kita harus privacy. Ya, dia punya ruangan tersendiri. Ya. Tadi fokus dan berpikir, ya, kehebatannya adalah menganalisa. Oke, nah ini dia. Nah, tadi pertanyaannya Bu Astuti, gitu ya, bagaimana Bu untuk menggembleng sisi kanannya? Nah, jadi Bapak Ibu lihat belahan otak manusia berdasarkan teori Paul MacLean, ya, bapaknya psikolog itu ya. Berdasarkan teori Paul MacLean, otak manusia itu ada 300% Bapak Ibu. Otak manusia itu ada 300%. Nah, buat thinking, di mana pembagian 300-nya? Bapak Ibu lihat yang di tengah. Otak tengahnya, semua manusia sama ya, otak tengahnya yang serba bisa, itu ada 100%. Udah. 100% kedua ada di belahan otak logika. Oke. Nah, berarti sisa berapa? Sisa 100. Nah, 100-nya itu terbelah ada di sini. Sensing itu otak memori atau fisik. Hafalan ada di sini nih, belahan di kiri. Itu ada 40, bukan yang enggak ada. Jadi tadi Bu Sri yang anaknya Chelsea
Anaknya Chelsea itu ada Bu, belahan otak hafalan berfungsi tapi 40%. Jadi kekuatannya tetap analisa dibandingin hafalan, beda sama sensing. Kalau sensing nanti, yang sensing, yang hasil tes TV-nya sensing, dia 100% di sensingnya, tapi di thinkingnya 40%. Nah, perasaan punya nggak orang feeling? Punya, tapi 20%. Sedikit sekali ya. Ya, nanti kita lihat ya pengaruh golongan darah sama jenis kelamin ya. Lalu kemampuan intuisinya nih, kemampuan berpikir jauh ke depan, kreativitas, intuisi ada 40%. Nah, artinya Bapak Ibu, kalau segini aja kita lihat sepintas, kira-kira Bapak Ibu, kalau anak Bapak Ibu thinking, akan optimal nggak kalau kita jadiin motivator? Enggak. Ya, siapa yang ngejawab tuh? Yang ngejawab siapa tadi? Ini buat ibu doang kan? Ya, benar. Kurang optimal jadi motivator. Kenapa? Karena belahan otak perasaannya hanya 20%. 20%. Nanti dia jadi psikolog juga. Nanti ada saya punya dua teman ya dokter thinking. Teman saya dokter thinking, dia teman saya, laki. Dia dokter thinking lalu nge-branding dirinya dokter hati. Dokter hati di sini bukan hati beneran ya, maksudnya perasaan. Dia nge-branding dirinya dokter hati. Saya bilang, Pak, dirimu thinking. Kalau nge-branding dokter hati itu kurang pas, itu mainan orang feeling. Bukannya nggak bisa sih, tapi dia tetap, wah orang thinking kan emang rada, mohon maaf, keras kepala memang. Mohon maaf ya ibu-ibu, begitu itu kekurangannya. Tapi tenang, jangan fokus sama kekurangan. Fokus pada kelebihan, ya. Dia tetap kerasan akhirnya. Ya udah Pak, kita ketemu suatu hari. Saya pengen tahu branding Bapak dokter hati itu gimana? Berhasil nggak on the top? Nah, suatu hari saya ketemu lagi si dokter. Ya. Jadi saya ketemu di salah satu training lah ya, gitu. Terus pas ketemu lagi, dia sudah bisnisnya udah ganti di dunia ini apa? Pil bensin gitu ya. Terus dia bilang, "Iya, aku nge-branding dokter hati, ada emak-emak curhat. Bukannya gue dengerin curhatnya, malah gue bilang, Bu, jangan kebanyakan curhat ya, Bu." Yang ada tuh ibu datang lagi nggak? Enggak lah. Enggak lah. Ilfil. Ilfil yang ada. Yang ada ilfil. Katanya, Bu, jangan banyakan curhat, Bu. Kita fokus aja. Ibu masalahnya apa, solusinya apa? Kurang berperasaan ya, Miss. Apa? Kurang berperasaan. Nah, bukan yang nggak punya. Bukan yang nggak Ya, punya. logika Ada ya. perasaannya. Tapi kan kasihan. Saya punya teman, Bapak Ibu, orang thinking introvert. Dia jadi terapis. Klien-kliennya dia Chinese. Ya. Klien dia orangnya Jakarta Utara semua. Dia itu kalau udah klien datang kepalanya sakit karena klien itu rata-rata curhat. Ya. Akhirnya jadi dia lucu. Akhirnya dia suatu hari dia minta istrinya. Jadi waktu itu belum tes TV, belum. Dia bilang, "Bun, kamu bantuin aku deh." Istrinya feeling ternyata. Ya, tapi belum tes. Istrinya punya sekolah. Orang feeling kan gitu ya, biasanya bisnisnya sekolah karena dia senang anak, dia senang orang, ya kan? Dia kalau feeling itu kalau jadi guru emang lembut, sabar gitu ya. Nggak akan nyubitin murid tuh kalau guru feeling. Karena kan kehebatannya di perasaan. Ya kan? Nah, saya bukan feeling, saya intuiting ya. Saya juga di perasaannya nggak 100. Ya. Nah, nggak peka, kurang peka. Banyak orang bilang sama saya gitu, "Lu kurang peka lu." Ya, dari sononya. Terus udah gitu suatu hari, "Bun, bantuin aku lah, pokoknya kamu handle klien nih." Jadi istrinya akhirnya, "Kamu lepas dulu deh sekolah kamu." Kan istrinya punya TK gitu ya. "Udah lepas dulu deh, ayo udah kelimpungan nih," gitu ya. Ayahnya thinking. Belum tahu nih, akhirnya udahlah. Istrinya bantuin. Besok, pada istrinya nggak punya, pada suaminya tuh udah ngambil sertifikasinya tuh di US loh. Catet di US. Tapi akhirnya pas banyak customer yang begini malah, "Aku maunya sama ibu aja." Padahal istrinya nggak punya sertifikasi sama sekali apapun, gitu ya, mengenai dunia terapis, dunia
healing gitu ya. Akhirnya aku maunya sama ibu aja, nggak usah sama bapak, nggak apa-apa. Akhirnya pas udah ditestifin, dia nggak kaget, istrinya feeling, jadi temen ngobrol, temen yang enak. Ya, si bapaknya pantut. Akhirnya sekarang gimana cara mentreatmentnya? Tetap dia profesinya ini karena ya profesinya ada satu-satunya ya thinking gitu ya kan, kalau orang udah fokus kan. Tapi sekarang caranya gini, yang kalau bahasa kasarnya yang sampah itu kan curhat-curhatan ya. Nah, sampah itu diberesin dulu sama istrinya. Jadi kalau yang datang udah sama suaminya itu udah fokus terapi. Sesi curhatnya udah beresin di awal sama istrinya yang feeling. Nah, artinya di sini kami cuma pengen bilang, bukannya nggak bisa jadi motivator. Jadi psikolog bisa nggak? Ya bisa, cuman lebih baik psikolognya yang buat soal. Nah, bukan konseling ya. Konsultan mungkin ya. Kenapa? Konsultan mungkin akhirnya. Ya, konsultan boleh ya. Jadi dia misalnya asesmen, misalnya gini, asesmen psikolog yang buat asesmen calon direktur, ya kan? Yang bagian soal-soal, tapi bukan yang wawancara yang sifatnya wawancara kan ada banyak jenis ya sebenarnya ya. Nah, jadi dilihat banget lah dia jenis pekerjaannya seperti apa, bukan yang nggak bisa, ya. Oke, lanjut ya. Nah, lihat Bapak Ibu, kalau bicara sama anak thinking, kan punya anak thinking nih semuanya nih. Maka kata kuncinya adalah suruh mikir. Ya, bukan gini, kamu rasain deh perasaan mama. Mama nih ya selama daring nih, kasihan dong mama. Kena nggak orang thinking? Jangan, tapi orang thinking disuruh mikir. Pikirin deh, Kak. Nah, kata kuncinya mikir. Pikirin deh, Kak. Ya, saya punya teman, ini lucu. Teman saya feeling, anaknya thinking. Ibunya feeling sama thinking. Ini bumi dan langit nggak nih? Bumi dan langit. Ya, kata ibunya trainer. Biasalah orang feeling itu kan trainer ya. Trainernya yang berbau hati lah, perasaan, emosi, healing, yang begitu-gitulah pokoknya. Dia bilang, Mbak, aku tuh ya kalau ngisi materi, dia trainer di perusahaan besar gitu ya. Kalau ngisi materi di jasa marga di sini setelah selesai isi kelas orang tuh WA saya bilang makasih ya Bu, sangat memotivasi, sangat menyentuh. Tapi sampai rumah punya anak satu thinking dia bingung handle-nya. Gimana Bu kira-kira? Pusing nggak tuh? Di luar bisa handle banyak orang tapi di dalam rumah satu anak thinking dia nggak bisa handle. Ternyata ibu feeling senengnya pakai perasaan. Ya. Jadi anaknya disuruh, kamu tuh nggak ngerti banget sih perasaannya mama. Pada anak thinking itu kan suruh mikir aja. Ya kan? Orangnya logis. Jadi kalau bicara sama anak thinking, kita itu nggak boleh pakai misalnya gini, Mak, Bun, ini apa ya? Anak thinking itu kritis ya, Bun. Jadi banyak nanya. Ya, ini kenapa ini? Kamu nih banyak nanya. Udahlah, Mama ini kan udah tahu asam garam kehidupan. Nggak bisa kayak gitu. Bapak Ibu harus cerdas juga. Kalau anak nanya nggak bisa jawab, ya udah modal Google. Ibunya harus ikutan cerdas. Ya. Anak thinking itu dari sekarang mulai dilatih kritisnya. Siapa yang belum keluar kritisnya? Jangan nanti udah gede baru keluar. Sekarang dulu keluar waktu SD, SMP. Siapa yang belum keluar kritisnya? Anak Ibu, Bapak. Anak saya nggak ada kritis-kritisnya, Bu. Waduh, yang mana? Bu siapa? Anak saya yang kedua yang thinking introvert ini pokoknya bener-bener flat, di datar gitu, tenang. Nggak ada nggak pernah kritis misalnya, Bu ini kenapa ya begitu? Ini nggak pernah gini, ini kenapa sih begitu? Nah, nggak pernah nanya, nggak pernah minta apa-apa gitu, tenang aja gitu hidupnya. Makanya saya bingung aja gitu. Golongan darahnya apa tadi? AB, Bu. Oh, AB, ya. Ini Mama Radin ya? Mamanya Rafin, iya. Rafin. Iya. Tapi thinking ada satu atau dua? Anak saya thinkingnya cuma satu. Oh, thinking satu ya? Oke, ya, jadi ini.
perempuan. Jadi anak saya sensing, intuiting, thinking, dan yang kemarin sensing. Jadi Yang ini sensing, anak saya kalau yang yang kedua. sensing banget ya, udah Yang sensing banget. sensing banget pokoknya. Iya, yang thinking ini pokoknya bener-bener santai gitu, flat, nggak punya keinginan, nggak pernah, kalau diajak pergi tuh nggak pernah minta ini, nggak pernah minta itu, pokoknya tenang aja gitu. Iya, thinking itu bukan model minta ini, minta itu. Bukan. Oh, Dia emang orang paling tenang Ya. sebenarnya, orang paling tenang ya. Justru itu thinking banget Bu, bisa tenang ya, tapi kritisnya belum keluar ya. Oke, Ibu sudah harus mulai Iya. menggali Bu kritisnya Bu, misalnya Tenang, membahas gitu. apa. Mbak, Kak, menurut kamu pendapat kamu apa nih? Belum. Belum, itu Ibu sudah mulai harus latihan mengajak dia berpikir kritis ya. Sekitar di rumah, lingkungan, nggak apa-apa. Itu harus mulai Oh dibangun. iya. Umur berapa berarti sekarang? Oh iya. Umur berapa? 8 tahun, Bu. Oh, 8 tahun. Umur 8. 8 ya, perempuan ya. Perempuan. Oke. Orang thinking itu diajak mikir. Jadi Kak, di pikiran kamu, menurut kamu gimana nih? Nah, makanya sebenarnya Bapak Ibu, buku Y itu, jujur saya sendiri, buku Y itu sebenarnya bagus, tapi memang buku Y itu harus Ibu hati-hati ya. Ada di buku-buku tertentu itu nggak bagus ya. Buku-buku tertentu itu sangat tidak bagus. Jadi buku Y itu bagus buat orang thinking, karena di situ kan belajar anak itu menganalisa kenapa begini, kenapa begitu. Ya. Orangnya tanya data, harusnya tanya data, ya. Sama orang berjarak, ya. Kritis. Nah, ini tegas, tuntut hak, dan maskulin. Ya, memang anak thinking ini cenderung ya maskulin di sini tetap tergantung faktor golongan darah dan lingkungan ya. Tapi ada yang orang thinking ini banyak kita temuin, kalau perempuan dia memang rada tomboy gitu ya. Tapi tetap perempuan gitu ya. Iya. Kenapa? Agak galak orang thinking itu. Yang perempuan. Anak Ibu yang thinking emang golongan darah apa, Bu? Ada golongan darahnya Miss. Aku thinking ada 2, yang intuiting ada 2. Wah, orang atas semua. Ibunya apa? Aku nggak tes ya, Miss. Oh, belum tes ya. Oke. Iya. Ya, yang thinking itu memang rada kesannya memang galak karena dia tegas. Karena dia tegas. Untuk ukuran perempuan kayak galak gitu ya kakaknya. Emang golongan darahnya, nanti kita lihat ya bagaimana orang feeling agar sisi feelingnya tetap terjaga. Maka salah satunya pelihara binatang. Iya, dia suka sih. Nah, ya udah pelihara kucing. Iya. Ya, karena untuk menjaga sisi feelingnya. Ya kan? Iya. Jadi dia bukannya, artinya sih bukan berarti semua mesin kecerdasan ini nggak baik, semua baik loh ya. Semua baik. Ya, semua hasil dari Allah ini baik ya. Cuman memang di Stephen memfokuskan pada kelebihannya. Memang saya sendiri kalau ngadepin orang thinking kadang-kadang ya Allah gitu banget ya, Pak, dia semua serba dihitung ya. Tapi disitulah kehebatan dia. Sebenarnya perasaannya halus, tapi dia nggak mau menunjukkan perasaannya dia itu loh, Pen. Kan dingin. Kan dingin. Misalkan dia sedih, tapi dia nggak mau nunjukin gitu. Iya, kan dulu buat jadi kayak gembira aja gitu. Iya, kan saya punya beda sama feeling, Bu. Sedikit aja langsung nangis, baper dia. Iya. Saya punya klien feeling laki, anaknya sedikit aja nangis, kata ibunya. Ibunya sampai pegel sendiri. Ya. Nah, jadi saya punya klien, kalau Bapak Ibu tahu mungkin Bapak Ibu tahu ini, saya udah izin beliau ya. Indah Dari Mastuti, tahu ya Indah Dari Mastuti atau Indah Dari Mastuti yang mantan istrinya Sesar? Sesar yang yang istrinya pakai nikop gitu ya. Itu dia thinking ya. Dia jadi pas cerai dari Sesar, dia bilang, pantesan ya Mbak, aku nangisnya cuma seminggu. Dia bilang, ya Allah sebentar amat cerai nangisnya seminggu. Ya logika aku nggak masuk aja. Anakku 3 orang harus dikasih makan katanya. Kalau saya nangis lama-lama gimana ceritanya? Ternyata dia hasil tes ini emang thinking. Kenapa? Karena dia mampu melogikakan semuanya. Ya. Oke. Nah, chemistry-nya orang thinking itu adalah tahta. Jadi Bapak Ibu di sini yang dimaksud tahta ini kontrol, wewenang, jabatan. Jadi orang thinking misalnya nih ya, kerja kantoran, lalu 2 tahun belum dapat karir, wajar loh, namanya juga anak baru.
3 tahun udah mulai gelisah nih, udah mulai ngarep nih. Ya. Tahun kelima belum juga naik, misalnya dari staff minimal naiklah ke supervisor gitu ya. Nah, thinking itu kalau sampai tahun kelima dia masih belum dapat naik jabatan, naik karirnya, itu udah mulai berasa tuh. Karena kebutuhan dia apa, Bapak Ibu? Wewenang. Kebutuhan dia adalah mengontrol, mengendalikan. Ya. Beda sama yang lain. Contoh saya intuiting, saya emang nggak tertarik kalau di kantor punya karir yang gimana-gimana. Saya lebih tertariknya di tempat-tempat di mana asal selama bukannya nggak butuh, beda kan tertarik dan butuh ya. Ya selama hasil karya saya, program-program saya diapresiasi, dipakai, itu saya bahagia banget. Tapi kalau untuk ngejar tinggi-tingginya saya nggak tertarik gitu ya. Ternyata oh iya ya, pantas saya intuiting. Tapi kalau hasil karya saya nggak diapresiasi, saya sedih. Ya. Program-program saya bikin nggak diapresiasi, nggak dipakai, itu saya sedih. Ya. Nah, itu contoh orang tinggi. Makanya tadi dari kecil kita sudah mulai melatih, memberikan wewenang, tanggung jawab, mengatur keuangan. Dia sudah harus bisa tuh mengatur keuangannya sendiri. Ya kan, kakak seminggu misalnya dikasih uang 20.000. Nah, itu dia sudah mulai kita atur, menyusun, menetapkan uangnya digunakan untuk apa aja. Ya. Jangan ibu, bapak jangan ikut involve mengatur, karena kan kita lagi belajar ngajarin dia ngatur. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, nih eksitasi dan inhibisi. Nah, Bapak Ibu, orang thinking ini eksitasinya rendah. Artinya, untuk menstimulus dan memotivasi orang thinking ini sedikit ada kesulitan, atau bukan kesulitan, tidak lebih mudah dibandingin yang feeling dan sensing. Saya juga sama, saya intuiting ya. Artinya bahasa gambarannya orang ini susah dikasih tahu nih orang atasnya. Orang thinking dan intuiting itu susah dikasih tahu. Kenapa? Karena dia bekerjanya di otak neokortek. Otak neokortek itu otak mikir. Kenapa? Ya. Jadi orang thinking dan intuiting itu orang mikir. Jadi wajar kalau eksitasinya rendah. Jadi kalau segala sesuatu kalau dikasih tahu langsung nerima enggak? Enggak, sama dia dipikirin dulu. Udah dipikirin nih ya. Udah dipikirin. Ini aku membayangkan pertanyaannya Mama Rafif. Udah dipikirin. Ternyata oh udah masuk nih otak dia nih. Logikanya udah nyambung nih, udah tune in. Hambatan atau inhibisi, hambatan dari dalam dirinya tinggi. Artinya kalau udah ngerti, tapi eksekusinya cepet nggak? Kalau inhibisinya tinggi, artinya eksekusinya cepet nggak? Lambat. Makanya ibu-ibu kesannya jadi sebel karena pengennya gercep kan? Bener nggak? Sorry. Kenapa? Karena dia memerlukan proses untuk memikirkan dulu. Beda sama insting. Kalau insting memang gercep anaknya. Ya. Tapi ingat, pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan memikirkan tinggi, disitulah kita taruh anak kita. Yang teknik lah, geologi lah, pokoknya yang begitu-begitu yang mikir-mikir. Kalau olahraga itu, Miss, gimana, Miss? Oh, olahraga apa dulu nih? Dia tuh senang banget bola, futsal, pokoknya ini banget gitu. Nah, kalau thinking memang nanti larinya bukan sebagai pelaksana olahraganya, tapi pelatih. Karena kehebatannya mikir, ngatur. Ya kan? Kalau eksekutor olahragawannya itu sensing. Ya, tapi kan dia harus melewati dulu dong sebagai pelaku kan? Iya. Ya tetap harus melewatin pelakunya dulu, tapi ujungnya dia udah clear. Oke, nanti saya akan buka sekolah bola misalnya. Ya kan, saya akan melatih. Nah, tapi dia bukan pelaku terus-menerus, enggak. Kalau industrinya olahraga ya, Bu? Iya. Kan industri banyak nih, atau dia itu hanya sebagai hobi, boleh.
Ya. Enggak deh, ini hobi aja deh. Karena orang tinggi tetap kan butuh olahraga tetap. Olahraganya Tanya boxing. itu cita-citanya tuh dibilang pengen jadi apa namanya timnas ya. Sebenarnya mungkin karena memang proses ya dari pemain dulu. Kita udah ngetes pelatihnya thinking yang bola tuh apa namanya? Kalau bola Indonesia itu apa? Timnas ya? PSSI. PSSI pokoknya itu kita udah latih pelatihnya thinking. Pemain bolanya Evan Dimas sensing. Oke. Ya. Evan Dimas tahu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya sih ya taunya karena udah dites. nggak ngerti bola. Ya. Jadi Evan Dimas sensing, pelatihnya itu thinking. Pak siapa gitu ya waktu itu dites semua orang mereka ketika persiapan apa yang 2 tahun lalu itu ya, persiapan apa gitu. Ya. Nah, jadi memang Bapak Ibu jangan berharap orang tinggi itu akan bergerak cepat. Kenapa? Karena memang dia itu hambatan dari dalam dirinya tinggi, dikasih taunya pun juga tidak mudah. Tapi orang thinking kalau udah berhasil kita kasih tahu dan hambatannya sudah berhasil di break, orang thinking adalah orang yang paling konsisten. Nah, untuk konsistennya itu kan perlu nge-break pikirannya. Ya. Ini orang paling konsisten, makanya orang thinking itu orang yang paling amanah sebenarnya ketika bekerja harusnya. Bayangin kalau jadi dokter, dia pasti akan sangat bertanggung jawab. Dia nggak akan asal-asalan ngeluarin statement. Kan sisi positifnya begitu ya, Ibu-ibu, benar nggak? Iya. Kita lihat sisi positifnya. Coba kalau dia asal grecep, asal nyebut, asal omdo. Gimana? Ya. Orang thinking itu orang yang paling tanggung jawab. Ya, tapi kitanya udah karena waktu kecil kan belum kelihatan nih. Bawaannya kita ngelihatnya yang lamanya itu doang. Benar nggak? Apa yang mau lihat? Oh, yang foto keluarga. Yang dilihat tuh lamanya doang. Padahal kan kita lagi ngelatih dia mikir. Emang mikir bisa cepet apa? Mikir kan perlu waktu. Ya, adik saya thinking ya Bapak Ibu. Saya udah ngerti tes Steven aja masih gemes. Misalnya nih, waktu itu kita ceritanya sampai sekarang belum lebaran coba. Saking semua dipikirin. Jadi dia saking COVID kan jadi parno tuh orang thinking kan begitu ya kalau dipikirin parno ya. Dia mau lebaran, nah mau lebaran nih adik saya tinggi, mau lebaran nih sampai sekarang kita belum ketemu. Coba cari tempat terbuka yang syaratnya banyak, tempat terbuka ini dia nggak mau ke rumah saya, ke rumah adik saya, pokoknya nggak boleh ketemu di rumah. Karena dipikirin banget gitu ya COVID-nya. Nah ini tetap ya level adik saya ini masih bermain di level belum di spirituality kalau menurut saya tingginya, ya. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita semua logikain, ya. Akhirnya ya sudah, akhirnya sampai sekarang kita belum ketemu. Ya, dia thinking-nya itu buat saya rada gemes, tapi sisi lain dia dalam bekerja emang dalam mengatur keuangan bisa ditanyain. Dalam bekerja, ngatur keuangan, ya semua bagus, bertanggung jawab, presisi, dia engineer kan. Thinking itu engineer kan. Jadi kan kita lihat positifnya. Kalau buat orang kanan, negatifnya bagi sama. Orang kiri juga kalau ngeliat orang kanan, sebel, sama. Ini orang kanan nggak asal aja ngomong. Ya misalnya, gitu kan. Tapi buat orang kiri kan semua dipikirin dengan matang. Ya, sangat matang. Makanya dia bagus. Jadi hakim, bagus. Jadi jaksa, bagus. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu mesti pahami ya. Secara strata genetik ini dari atas ke bawah yang paling tinggi itu yang paling pengambil keputusan ya. Artinya pengambil keputusan terbesar itu tetap jenis kelamin.
Walaupun dia seorang anak perempuan yang tinggi, tetap dia seorang perempuan. Perempuan itu emang Allah kasih rahmatnya adalah tetap lebih perasaan. Benar nggak? Ada dua laki-laki, ini ada laki-laki thinking, perempuan thinking. Sama-sama thinking. Sama-sama misalnya orangnya kaku, saklek, golongan darah A. Nanti saya jelasin mengenai golongan darah. Tapi kalau dia jenis kelamin perempuan, mana yang lebih empati? Pasti yang lebih perempuan dong. Karena secara jenis kelamin perempuan itu memang Allah kasih lebih lembut, benar nggak? Ya. Tapi ini kejadian klien saya nih ya. Ini bos saya, bahkan mantan bos saya dulu. Dulu bos saya. Suami istri sama-sama thinking. Tapi Bapak Ibu, nih, kita lihat faktor golongan darah ya. Oke, saya lanjutkan nanti ceritanya ya. Lalu kedua, mesin kecerdasan sama drive. Nah ini hasil tes TV di sini Bapak Ibu. Jadi keputusan terbesar setelah jenis kelamin yang memutuskan adalah tadi sistem operasi otaknya. Sama introvert atau extrovert. Nah 3 ini Bapak Ibu nggak diturunin. Makanya bukan berarti Mama Arik belum dites ya berarti? Saya belum. Nah, jadi bukan berarti anak Mama Arik thinking, Mama Arik atau papanya thinking, belum tentu. Karena ini given. Kami pernah ketemu, ini teman saya, bukan saya ya. Teman saya itu punya sekeluarga, hasil tes TV-nya thinking. Kira-kira tuh rumah kayak kuburan nggak? Rumahnya beneran hening. Karena sekeluarga tuh thinking semua. Kan thinking nggak banyak ngomong. Iya. Ya. Berarti tadi kayak Miss bilang antara flashback ke belakang, feeling sama thinking itu agak susah untuk disatuin ya Miss ya? Disinilah justru ada level di mana kita naik kelas. Nah, ada level naik kelas ke level menuju spirituality. Tetap harus dalam hal bekerja itu saling membutuhkan, sangat membutuhkan. Kenapa? Karena feeling mampu mempengaruhi orang. Tapi kan dia punya kelemahan karena apa-apa empati bisa aja dibohongin orang kan. Nah, jadi nanti thinking tuh bagian yang karena itu nggak segala sesuatu pakai itu. Coba dilihat saya gini ya, ini kejadian di klien saya ya. Pertanyaan Ibu nanti saya jelasin ya. Selesaiin dulu yang ini. Nah, berarti 3 ini tidak diturunkan. Jenis kelamin sampai drive nggak diturunin. Ya. Yang diturunin orang tua Bapak Ibu adalah IQ dan golongan darah. Jadi semua ini berpengaruh. Satu paket. Semua Bapak Ibu anaknya thinking, tapi bisa jadi hasil IQ-nya beda. Kalau di handphone IQ itu bagaikan RAM-nya. Bisa jadi semua handphonenya adalah sama-sama, bisa jadi semua handphone di sini Android. Tapi RAM-nya beda. Kalau RAM-nya beda nggak cara kerjanya? Nah, sekarang Bapak Ibu, bagi yang belum tes IQ, silakan tes IQ. Saya nggak tahu di sekolahnya ada apa enggak. Biar bisa ngukur. Oh, sistem operasi otak anak saya nekotek kiri. Oh, tapi IQ-nya segini. IQ itu kan sistem ininya, besar volumenya otak. Kecepatannya, kalau di handphone tuh RAM-nya. Ya kan? Iya. Nah, itu pengaruhnya tapi paling rendah. Ya, bersama golongan darah. Nah, ini dia golongan darah adalah karakter di 10 menit pertama. Ini buat menjawab orang thinking yang golongan darahnya O. Ya. Ingat, karakter pertama yang muncul itu adalah karakter golongan darah. Itu yang menyebabkan ketika kita mengerjakan tes yang berbau kuesioner, ketika kita mengerjakan tes yang berbau tertulis, yang bekerja adalah kecenderungannya adalah golongan darah. Nah, Bapak Ibu, lihat ini golongan darah ya. Golongan darah contoh. Siapa di sini yang golongan darahnya AB? Anak saya Bu, AB. AB. Nah, Bapak Ibu, kalau golongan darahnya
Oh, gimana begini. Ini yang pakai handset, itu yang pakai itu. Nah, kalau golongan darah Bapak Ibu adalah AB, maka di 10 menit pertama karakter Bapak Ibu akan seperti orang sensing. Ya, karakter Bapak Ibu akan seperti orang sensing di awal. Itu kata itu dorong. Tapi kalau golongan darah Bapak Ibu A, maka Ibu akan seperti orang thinking. Di sini siapa yang anaknya thinking golongan darahnya juga A? Siapa? Balasan yang setimpal ya kebaikannya. Oh, Ibu Astuti anaknya thinking golongan darah A. Saya pertama. Oh, berarti thinking banget ya. Sangat thinking. Ya. Artinya kalau ketemu orang dari awal emang udah lempeng ya. Iya. Lempeng nggak Bu dari awal? Iya. Iya. Beda sama yang O. Kalau yang O kan kayak orang feeling Bu. Iya, Chelsea itu yang O. Nah, artinya ketika ketemu orang dia di awal masih bisa manis nggak? Masih bisa bersikap manis. Misalnya, oh iya, masih ada senyum, masih bisa. Kenapa? Karena golongan darahnya O. Kalau Sepertinya kebalik ya? golongan darah O menyuruh menjadi feeling. Memulai acara webinar ini Tuh main game, Pi. gamenya berupa Nah, ini dua-duanya ibu anak-anaknya dua-duanya thinking ya, Bu? Saya anak pertama thinking, yang terakhir thinking, yang pertama A, yang terakhir O. Oke, nah, jadi begini Bapak Ibu, untuk anak-anak yang di dalam satu darah, ini Bapak Ibu ya, perhatikan, yang dalam satu darah terjadi mesin kecerdasannya sama, ya. Misalnya di keluarga ibu ada yang thinking, sensing sama sensing, anaknya ada lebih dari satu, ya, maka akan terjadi protagonis antagonis. Maksudnya protagonis antagonis bukan yang jahat, yang buruk, bukan. Tapi yang satu akan terasa thinking banget, yang satu akan terasa seperti lawannya thinking, maka kemungkinan akan terasa feeling. Nah, Sri Astuti, dua-duanya ini thinking. Mana yang terasa thinking banget, mana yang terasa feeling? Tadi yang jawab tadi siapa ya? Sebenarnya yang yang besar itu kelihatan sih thinkingnya, hanya saja memang dia lebih luas. Jadi kebalik nih, kalau Chelsea itu ketika baru pertama kali 10 menit pertama ketemu dengan orang itu benar-benar saklek kaku begitu. Dari ekspresinya juga kelihatan seperti itu gitu. Tapi kalau yang kakaknya yang golongan A itu justru seperti kelihatan feeling begitu. Ya, karena mungkin karena dia sudah dewasa ya. Jadi dia umurnya sudah berapa? Sudah 20. Oh iya, karena pengaruh lingkungan tetap kan kita menjaga sopan santun. Oh iya, mungkin karena itu. Ya, jadi tetap kan faktor lingkungan kita tetap ajarin itu kan, sehingga memang anak thinking itu kalau faktor lingkungan dan udah dapet di pikiran dia udah masuk, oh ya saya memang harus sopan sama orang lain, itu bisa dia lakukan, tapi dia tidak akan beda dengan orang feeling yang misalnya gini, apa kabar tante sehat, nggak akan gitu tuh, tetap nggak akan lebay, tapi rasanya rada formal. Rasanya tetap rada formal gitu, nggak lebay kan Bu? Enggak, pasti nggak lebay gitu kan, beda sama feeling gitu ya. Ya muncullah nanti ibu-ibu feeling, kelihatan kok kalau orang udah besar feeling tuh akan lembut sama orang tuh ya, Jawa banget lah ya. Kalau udah, jadi kebayang kalau udah feeling tinggal di Jawa atau misalnya Solo, golongan darahnya aduh itu orang udah pokoknya ya Jawa banget misalnya. Ya kalau orang thinking itu kalau tinggal di Sumatera ya berasa lah thinkingnya. Ibu orang apa? Saya orang Jawa. Oh Jawa. Nah apalagi kalau misalnya Jawa kan penting banget yang rasa feeling kan. Yang harus sama orang tuh lembut, ngomongnya halus gitu ya. Itu kan rasa feeling ya. Iya, nah itu saya sampai sekarang masih sulit melatih Chelsea untuk ekspresinya manis gitu, belum bisa.
Karena thinkingnya tadi ya. Thinkingnya TI lagi kan. TI padahal golongan darahnya udah O ya. Iya. Dan Nah. kalau ditanya jawabnya juga hanya satu kata gitu. Oh, Jadi thinking. Oh, berarti kemungkinan yang thinking banget si Chelsea ya, Bu? iya, tapi golongan darah dia Iya, tapi yang thinking banget itu kemungkinan Chelsea. Lalu ya si abang, sepertinya gitu. si abangnya, abang apa laki perempuan yang kakaknya? Perempuan juga. Perempuan. Karena kan gini di Stephen, Bu, terjadi protagonis antagonis kalau yang Perempuan. hasilnya sama. Maka akan terjadi di mana yang satu thinking banget, yang satu lawannya. Nah, berarti kan kemungkinan yang thinking banget nih secara keseluruhan ya, Bu, bukan lihat dari golongan darah ya. Nah, secara keseluruhan kan yang thinking banget kemungkinan Chelsea nih. Ya kan? Si kakak tetap thinking, bukan yang nggak thinking. Ya, tapi thinking yang akan dia seperti lawannya thinking, seperti akan rasa feeling. Itu kenapa? Karena faktor tadi satu darah. Ya, ini terjadi hanya untuk yang dalam satu keluarga sama loh ya. Yang misalnya sensing, nanti bakal satu sensing banget, satu bukan orang sensing. Ini. Gitu ya Bapak Ibu, karena faktor golongan darah. Bapak Ibu mohon tidak amin. Oke. Nah, kita lanjut ke tadi kenapa ini? Kita balik lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, faktor golongan darah itu ada di paling bawah. Jadi itu yang membuat orang suka galau. Kok aku thinking tapi enggak, aku punya perasaan kok, emang siapa bilang nggak punya? Ada, tapi biasanya golongan darahnya O. Ya kan? Kalau yang thinking banget itu biasanya golongan darahnya A. Nah, ini yang saya mau tadi selesai contohnya. Saya punya teman suami istri ya, bos saya dulu. Suami istri sama-sama thinking. Tapi yang satu sama-sama pekerjaannya thinking. Yang satu teman saya itu yang perempuan itu dokter. Udahlah thinking, dokter, politikus, orang Padang. Nah, ya bayangin ya, golongan darahnya A. Udah thinking, politikus, dokter, golongan darahnya A. Suaminya thinking, tapi suaminya golongan darah B dan orang Sunda. Kira-kira mana yang lebih kaku dan sangat tegas? Istrinya ya. Siapa? Istrinya. Betul, istrinya. Ya, sampai anaknya bilang gini, anaknya kan feeling. Ya, sampai bilang gini, kalau ibu anaknya feeling. Jadi kalau dia pergi ke mall gitu, ibunya akan pasang timer. Ibunya pasang timer, oke, jam 9 sini, berarti nanti jam 10 semua sudah ngumpul di sini. Anak feelingnya, lihat tuh tante ya, masa hidup kayak begitu? Kan aku ke mall itu cuma pengen pergi sama mama papa, aku nggak mau beli apa-apa. Ingat, feeling itu pengennya ngumpul. Kata mamanya, enggak, semua struktur, harus rapi, harus well management. Ya kan? Kayak gitu. Ya, jadi faktor tadi lingkungan, yang satu orang Padang, yang satu Sunda. Kalau Sunda kan lebih santai ya. Ya, kayak Sunda kan nggak kayak orang Sumatera lebih target gitu kan. Sumatera kan katanya kalau belum berhasil nggak boleh pulang gitu ya. Kan kurang lebih begitu kan gitu. Jadi beda, memang faktor lingkungan, mindset lingkungan ya. Nah, ini Bu Dahlia rajin nyatet nih kayaknya orang sensing. Ya, kayak kalau sensing kemungkinan begitu, dia akan membutuhkan catatan ya. Nah, kemungkinan ya, ini kan baru potensi, nggak tahu. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi, yang saya kasih tahu ini masih di level personality. Justru kita hadir di sini untuk bagaimana sama-sama kita mengantarkan anak kita. Ya, nggak mungkin ujuk-ujuk SD sampai SMA udah spirituality ya. Ada kantor, ada kuliah, kerja ya. Tapi kalau dari udah sampai SMA aja kita udah mengantarkan anak kita sampai level spirituality, aduh, itu mah keren banget. Kalau SMA itu minimal mentality lah. Aku yang hebat, aku thinking yang sudah hebat, aku yang thinking yang sudah terstruktur, aku thinking yang sudah mampu manajemen. Ya.
Sampai di mentality. Mentality itu aku yang hebat. Kalau morality itu aku yang hebat tapi buat orang. Ya. Spirituality itu aku yang hebat tapi aku yang selalu ikut maunya Allah. Aku yang ikut maunya Tuhan. Ya, jadi kalau kita sekarang masih di level ya udah aku tahu dulu potensiku dengan segala kekurangan dan kelebihanku. Gitu. Dan di Stephen mengatakan, yuk Bapak Ibu kita fokus pada kelebihan, yang kekurangan jangan difokusin. Jangan dulu difokusin, habis waktu. Waktu berjalan. Ya kan? Nah, ini sensing ini ya. Karena anak kita bukan sensing, jadi saya nggak fokus sensing. Nah, cuman Bapak Ibu lihat ya, kalau sensing thinkingnya ada 40%. Beda ya? Jadi sensing itu kehebatannya fisik sama hafalan. Kehebatannya adalah otot. Kalau thinking itu kehebatannya otak. Beda nggak otot sama otak? Beda banget, Miss. Beda banget. Jadi gambarannya thinking itu lebih hebat di eksekusinya orang sensing, thinking itu kehebatannya di analisa. Kita lihat orang belahan otak thinking ini ya. Beda ya? Kalau sensing dia kalau orang sensing di thinkingnya 40%, tapi kalau orang thinking di sensingnya 40%. Tapi memang kalau di sekolah-sekolah yang sifatnya banyak kognitif itu biasanya orang kiri memang lebih banyak. Ya, orang-orang thinking dan sensing. Nah, oh ya ini contoh-contoh yang sudah pernah dites ya. Ini siapa namanya? Dr. Aisyah Dahlan, Bapak Ibu pasti tahu ya. Sangat terkenal tuh kalau ngisi materi mengenai laki-laki dan perempuan. Dia TE. Ya. Dr. Aisyah Dahlan tuh bicaranya otak ya. Laki-laki dan perempuan, bedanya laki-laki dan perempuan pas saya ikut kelasnya berkali-kali. Tetap aja thinking gayanya. Trainernya sih seperti gaya feeling trainernya ya. Tapi materinya thinking banget. Isinya mengenai cara kerja otak. Tetap thinking. Senangnya materi itu yang mikir-mikir. Yang mikir-mikir gitu ya. Nah ini Raisa contohnya. Raisa sendiri pernah ngomong, ini ciri orang thinking kan, pernah ngomong. Oh saya itu penyanyi bukan profesi. Penyanyi itu hobi. Jadi profesinya itu dia nggak mau dibilang penyanyi. Itu ciri orang thinking. Karena untuk orang thinking penyanyi itu bukan nggak mikir. Bukan pekerjaan mikir gitu loh. Itu kan pekerjaan tampil ya. Nah, ini yang terkenal nih waktu zamannya saya kecil. Siapa namanya? Tasya Kamil. Ya, dia thinking juga. Makanya Tasya Kamil itu jadi artis cuma sebentar. Sisanya tetap aja sebagai orang thinking. Ngejarnya adalah pendidikan. Formal. Ya kan orang formal orang thinking ini. Ya kan? Dia kan terakhir S2 ya ke US ya. Itu Tasya Kamil yang paha kanan ya. Ini kalau kita sama-sama angkatannya tahu lah ya Tasya Kamil waktu saya kecil mah dia artis cilik. Oke. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika bertemu dengan orang thinking? Jadilah kita orang yang terorganisir dan logis. Kalau bicara padanya, bicaralah semua pakai sebab dan akibat. Ya. Kalau bicara padanya, jangan tanya apa yang dirasa. Tapi nanya, Kak, saat ini lagi apa yang Kakak pikirin? Bang, lagi mikirin apa, Bang? Nah, satu lagi nih, terakhir nih, ibu-ibu paling doyan nih ngerjain. Jangan mengulang. Kak, mandi. Ulang lagi, Kak, mandi. Kak, mandi. Wah, itu buat thinking itu sesuatu banget. Kenapa? Karena thinking itu kan pada dasarnya setiap orang ngomong pasti dipikirin. Dilaksanakan juga gimana itu, Miss? Kenapa? Misalnya kita udah ngomong, ayo kakak mandi, iya nanti. Oh, nah itu ibu masuk ke level sebab akibat. Kak, kalau kakak pikirin, kalau orang nggak mandi, ya, itu akibatnya apa di zaman COVID kayak begini? Ya. Saya kasih tahu juga sih gitu, Miss. Emang Bu, kalau punya anak thinking kita sepinter Bu. Karena kan dia pakai data. Googling. Pengen ngeles ya deh, Miss.
Ya gitu deh, kan dia pinter. Ngeles itu pinter loh. Kalau disuruh nanti 10 menit lagi, 15 menit lagi. Ntar udah waktu udah 10 menit, aku ingatin lagi. Ini udah 10 menit, ayo. Baru dia. Jadi harus ingatin juga. Bener tuh. Nah, orang tinggi kayak begitu bener, Bu. Dia waktu, kalau dia kan latihan bertanggung jawab. 10 menit itu beneran, oke, 10 menit kita sepakat. Ini nggak bisa dipaksa. Harus sekarang gitu, nggak bisa. Tentuin aja waktunya, oke, berapa lama. Gitu. Iya, dia yang minta, dia yang request 10 menit lagi katanya. Atau 15 menit lagi. Masya Allah. Iya, gitu, Miss. Laki atau perempuan? Perempuan, Miss, yang lebih ininya. Ya gitu, gimana ya, nggak bisa dipaksa gitu. Harus kemauan dia sendiri. Iya, dia memang bukan orang yang mau dipaksa, karena dia merasa punya power sendiri. Gitu. Harus sabar. Tadi Bu pakai sebab akibat, jadi ibunya rada-rada emang harus cerdas. Apa sih efek nggak mandi? Saya sendiri sampai sekarang kalau dipikirin bingung apa sih efek nggak mandi? Selain kebersihan, maksudnya kebersihan itu kan masih makro ya kan? Iya. Iya itu juga nanti kamu kan perempuan, kalau nggak mandi gimana? Walaupun kulitnya bersih tapi kan tetap aja harus kayak dikasih tahu deh macam-macam. Iya, macam-macam emang logikanya. Cerewetin, Miss. Iya, logikanya cuman dia bukan dicerewetin. Jadi yang ibu cerewetin harus logika, harus kenapa why-nya, alasannya. Iya. Ya misalnya gini, jangan main pasir ya. Aja main pasir. Terus nggak disebutin kenapanya. Ya nggak bisa. Ya sebutin, Kak, nggak boleh main pasir. Karena kalau main pasir, A, B, C, D, gitu. Ya. A, B, C, D-nya harus jelas. Jadi jangan putus. Ya. Jelasan terus ya, Miss. Oke, nah. Orang thinking dan orang feeling ini, orang-orang yang senang di organisasi. Makanya kami banyak temukan orang thinking dan feeling itu ada di organisasi, ada di OSIS. Ya. Kenapa? Karena mereka berdua ini pada dasarnya kan orang yang senang memimpin. Bedanya orang thinking itu yang dipimpin hatinya orang. Kalau thinking itu yang dipimpin sistemnya. Jadi SOP, manajerialship, sistemnya yang dipimpin sama dia. Biar terstruktur, biar rapi. Kan kita banyak membutuhkan kayak gitu, ya kan? Dalam pekerjaan aja, kalau nggak ada orang yang pinter manajerialship kayak apa? Kalau feeling yang diatur itu adalah perasaan orang. Makanya tadi menyambung pertanyaannya Mama Arik. Jadi gimana tuh Miss orang thinking dan feeling? Justru di dunia ini justru mereka saling membutuhkan. Tapi bagaimana bisa mau ketemu di tengah? Ya, saya pernah ketemu klien suami istri Ibu, Mama Arik. Suaminya thinking, istrinya feeling. Ya, suami thinking, istrinya feeling. Mereka buka bisnis kopi. Nah, orang thinking, si suaminya thinking. Kalau ada pegawai salah satu kali, udah langsung diberhentiin. Buat istri feeling gimana orang feeling? Masih pertimbangan biasanya. Nah, kan ya Allah ya, kasihlah, kasihan lah. Coba kasih kesempatan sekali lagi. Suaminya nggak ada tendeng aling, ya udah. Yang ada akhirnya bisnisnya nggak jalan karena malah suami istri berantem mulu. Karena ngeliat, akhirnya aku bilang nggak bisa kayak gini, udah putusin siapa yang jadi HRD. Mau thinking atau feeling? Aku bilang. Kalau dua-duanya jadi HRD nanti ya gayanya beda. Kalau feeling itu kan bisa disatuin ya Miss ya, antara thinking sama feeling ya Miss ya. Kenapa? Antara thinking sama feeling tetap bisa bisa combine gitu ya. Oh justru, nah ini kembali saya ceritain lagi. Ini kemarin klien saya tadi yang saya cerita politikus itu ya. Politikus itu berapa lama kemudian ngundang saya kan datang ke kantornya ya. Jadi dia kebetulan dari fraksi PKS ya. Lalu ketuanya itu dari fraksi Golkar. Ya. Ketuanya itu feeling. Teman saya itu thinking yang tadi dokter yang bukan politikus. Nah, itu berdua kan mereka kan harus bertanggung jawab pada wilayah ini dong, anggaran daerahnya ini.
Yang feeling kan orangnya suka nggak tegaan kalau ada proposal masuk. Iya. Tapi kan nama tangan thinking itu dijagain nggak? Dijagain. Nggak ada kasihan-kasihan. Sini proposalnya. Atau orang feeling kalau mereka lagi berdua bercanda, ya Allah lu katanya nggak punya hati amat sih. Ya enggak, ini kan uang negara. Nggak, sini katanya. Nggak ada pakai perasaan, katanya si thinking. Tapi ya begitu, jadi keaman. Karena dia mau diperiksa sama thinking. Mau. Karena dia tahu kalau dia apa-apa pakai hati. Nggak bisa dong, kan ngeri juga. Ini kan uang negara. Ya. Cuman dia nggak tegaan. Makanya saya punya teman juga begini. Jadi kalau dia feeling punya asisten thinking. Jadi kalau dia ngajuin quotation ke quotation gitu ya ke pemerintah gitu ya. Kan orang pilih suka nggak tegaan. Kadang-kadang kan suka dinego kan. Jadi dia kalau bagian dinego, pokoknya kalau berbau angka aku kasih asistenku yang orang thinking. Dia sebelum kena Stephen ya, emang dia melakukan itu. Dia bilang, kalau aku sama gue entar dinego-nego aku nggak tega. Iya. Jadi saling membutuhkan. Akhirnya kalau kita sudah tahu potensi kita tahu sisi kelemahan kita kasih siapa. Ya. Karena banyak banget kita temuin orang feeling kalau bisnis dibohongin. Kenapa? Dia misalnya gini, udah sama adekku, dia teman SD-ku kok. Insya Allah bener kok orangnya. Kalau buat orang tinggi mau teman SD, mau kakak, mau adik, nggak bisa. Biarlah angka yang berbicara. Ya, jadi artinya pertanyaan Ibu tadi bagus, artinya kita jadi saling melengkapi. Karena kita bukan manusia sempurna. Saya punya teman juga kayak begitu, dia feeling, lalu dia bisnis properti. Ya, jadi dia beneran partnernya itu dia beneran nyangkut angka-angka dikasih partnernya yang orang tinggi. Orang tinggi pun sadar juga dia punya partner orang feeling yang pintar dalam hal closingin project. Feeling kan hebat dalam berbicara ya, meyakini orang kan. Nah udah saling lengkapin aja. Memang kalau dalam diskusi sering berantem itu mah biasa. Kan dalam hidup pasti ada perbedaan pendapat ya. Tapi sama-sama saling memenuhi. Kalau waktu kecil ya mungkin belum lah Bu ya. Entah kalau udah itu kan proses waktu ya. Untuk bisa melebur dengan orang lain itu proses waktu. Kita aja yang besar masih belajar terus-menerus, benar nggak? Untuk memahami karakter orang lain ya kan. Nah makanya Stephen ini memang tidak dipakai dalam hal parenting saja. Ini memang dalam semua aspek kehidupan gitu. Ya, jadi saya sendiri bahkan lebih sering untuk melakukan ke genetic intelligence ini lebih sering ke tim, ya, lebih ke tim di corporate. Kenapa? Karena itu tadi untuk optimasi performanya. Kenapa? Karena pada dasarnya semua orang hebat, ya kan, the right man in the right place. Ya, oke. Nah, paradoks. Orang thinking ini tadi itu kan dia semua dipikirin, maka kesannya kan lamban. Tapi dia kadang-kadang suka terjebak pada hal yang sepele. Misalnya dia kerja, kan dia kan orangnya sangat detail, sangat mikroskopik, apalagi TI. Nah, kalau jadi dokter kan mikroskopik bagus tuh, dia bisa menganalisa penyakit yang buat orang tuh nggak bisa. Orang tuh nggak ngerti bagaimana menganalisa. Orang tinggi itu bisa sampai mikroskopik menemukan sebuah penyakit. Ini penyakitnya apa? Kalau penyakit yang otaknya, pokoknya penyakit yang udah akut-akut tuh luar biasa orang tinggi pasti bisa menemukan. Ya. Nah, cuman orang thinking itu kan karena dia mikroskopik, artinya dia suka mikirin itu segala sesuatu dengan dalam nggak? Nah, kan kadang-kadang ada hal, misalnya kita CEO nih. Ya, misalnya si thinking ini jadi CEO. Nah, kan dia karena orangnya mikroskopik, kadang-kadang kan yang kecil-kecil dipikirin, bahkan akhirnya dia kerjain. Ya kan? Karena nggak puas dengan hasil kerja orang lain. Nah, paling di situ. Ya kan? Ya, jadi kan tadi ada plus ada minus kan? Nah, jadi dia suka kadang terjebak pada hal-hal yang sepele yang rasanya udahlah ini bukan wilayah kita, udah wilayahnya kasih orang aja.
Ngapain ngerjain yang sepele-sepele? Misalnya buat orang kanan ya, kan orang kanan kan nggak senang sama yang sepele-sepele. Ya kan? Tapi ya bukan berarti semua hal itu digampangin, ya nggak boleh juga. Makanya sangat tergantung keadaannya seperti apa. Oke. Nah, berikutnya adalah nah, ini Ibu Bapak ya. Introvert atau extrovert, Ibu Bapak definisi introvert atau extrovert di Stephen bukan arti yang ada di dunia psikolog. Kalau di dunia psikolog, kalau introvert artinya apa? Jadi diri Tertutup. sendiri, ya tertutup. Ya, nggak gaul, gitu ya. Kalau extrovert artinya Kalau dari mana, Dek? gaul, gitu ya. Oh, itu. Nah, kalau di konsep Stephen, introvert atau extrovert, Bapak Ibu, artinya beda. Artinya, nih Bapak Ibu lihat, kalau introvert dan extrovert versi Stephen, kalau belahan otak kita dibelah, lihat di sebelah kanan, ada warnanya abu, ada yang berwarna putih, bener ya? Nah, kalau dibelah, orang introvert itu, maka dia saraf otaknya lebih dominan lapisan otaknya yang introvert ya, yang berwarna putih. Kalau yang extrovert, dominannya di lapisan yang berwarna abu. Itu bedanya. Artinya, orang yang berada di lapisan berwarna putih, maka dia itu sumber stimulus atau charger dari dalam dirinya tinggi. Udah Bapak Ibu, udah dapat kata kuncinya? Sumber stimulus itu datang dari dalam dirinya tinggi. Sedangkan kalau extrovert, sumber stimulusnya dari luar ke dalam. Beda nggak? Sehingga kalau di antara TI sama TE, mana yang lebih kekeh? Mana? TI, karena sumber charger atau motivasinya datang dari dalam diri. Kalau TE, sumber charger atau stimulusnya datang dari sekitarnya, dari lingkungan. Ada nggak yang lebih bagus? Nggak ada. Berarti lebih bagus introvert dong, Miss. Nggak juga. Berarti lebih bagus extrovert? Ya nggak juga, tergantung. Kalau yang mendatangkan negatif, lebih mudah mana? Extrovert atau introvert? Extrovert, Miss. Extrovert. Tapi mendatangkan positif, lebih mudah introvert atau extrovert? Ya bisa juga extrovert kan? Oh, bisa extrovert. Tergantung konteksnya apa. Konteksnya lagi kebaikan nggak yang distimulus dari luar, benar nggak? Kalau konteksnya yang distimulus dari luar itu kebaikan, ya tentu akan lebih mudah terserap yang TE dibandingin TI, benar kan? Jadi nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih buruk, Bapak Ibu. Miss, mau Ya. tanya, Miss. Boleh. Berarti kalau yang gampang terpengaruh itu ekstrovert ya, Miss, yang mungkin nanti gampang terpengaruhnya. Iya, saya juga ekstrovert, saya intuitif ekstrovert. Artinya sumber stimulus dan charger saya memang dari luar. Itulah tugas kita, makanya kita harus bagaimana lingkungan kita harus positif. Yang datang ke otak kita berarti artinya yang positif, karena pengaruh lingkungan. Misalnya nih, contoh yang paling gampang aja, saya nih, misalnya saya senam nih, Bapak Ibu. Sebenarnya kalau senam lihat dari YouTube udah cukup nggak? Udah. Tapi charger saya itu dari situ nggak cukup. Saya butuh teman-teman usia saya yang membuat saya semangat. Oh iya, di usia segini masih sehat. Mohon maaf kalau badannya masih langsing gitu ya kalau perempuan kan. Kenapa? Karena butuh stimulus dari luar. Ya. Butuh lingkungan sekitar yang saya lihat, oke, ya saya semangat nih. Ya. Tapi ada orang introvert yang cukup dari rumah. Udah cukup kok. Saya punya teman kayak gitu. Dia feeling introvert. Dia masuk tiap hari senam di rumah. Pakai YouTube aja. Saya lebih memilih mengeluarkan uang. Padahal kalau dari itu gratis ya. Kenapa ya? Itu dia. Saya juga udah nyoba berkali-kali mau ngelawan itu kan. Nah, emang butuh stimulus dari luar. Ya udah, saya jadinya memilih. Saya keluar. Gitu ya. Kenapa? Untuk mencari tadi charger motivasi. Nah, bagaimana sih dalam kita memberikan falsafah hidup karena kita yang introvert atau extrovert?
Nah, ini perlu berlakulah. Kalau anak kita introvert, maka berlakulah hukum diancam. Ya, misalnya gini nih, Kak, Kakak nanti kalau nggak masuk 5 besar ya, Kak. Nanti berarti kita sepakat ya, Kak, main handphonenya dikurangi 1 jam. Sepakatin, itu diancam apa diiming-imingin? Diancam. Diancam, benar Bu Novita. Ya. Tapi kalau misalnya gini, oke Kak, kita bikin kesepakatan ya, orang tinggal segitu ya, bikin kesepakatan ya. Bikin deal-dealan kalau sama dia. Kita bikin deal ya, Kak. Kakak kalau masuk 10 besar itu kan kalau masalah 5 10 besar apa itu tergantung falsafah hidup kita ya Bapak Ibu ya kan pasti kita punya standar-standar kehidupan. Kakak kalau masuk 10 besar, oke kita deal ya. Kakak nanti bisa nambah jatah handphone setengah jam atau nanti kakak handphonenya di-upgrade. Nah, itu diiming-imingin apa diancam? Miss. Ya. Kompensasi. Ya, makasih Bu Bella. Ya, berarti itu diiming-imingin. Ya. Ditantang kalau introvert, difasilitasi kalau extrovert. Ya. Nah, jadi caranya beda. Kenapa? Karena tadi lapisan otaknya itu yang dominan berbeda. Yang introvert itu di lapisan putih, yang sumber stimulus dari dalam dirinya. Kalau yang abu-abu itu extrovert, sumber stimulusnya dari lingkungan. Saya belasan tahun kerja itu kenapa enjoy waktu itu ya? Kenapa? Karena tadi saya sekalipun nggak pernah diancam. Saya pernah kerja dalam setahun diancam, isinya hidupnya banyakkan ancaman. Saya nggak keluar performnya. Ya, nggak keluar performnya. Nah, ini Bapak Ibu yang parenting, saya nggak bisa ngomong untuk ini. Parenting itu memang ada sesi tersendiri dan orang tua sudah harus tes ya. Ini adalah teori sirkulasi yang nggak ada di teori manapun, teori psikolog aja juga nggak ada. Jadi di sini kita parentingnya kita terhadap anak itu setiap anak akan beda, ya. Ketergantung posisinya dia terhadap anak ada di mana, ya. Misalnya nih. Tadi, yang udah pernah tes ibunya ini deh, Mama Rafin ya? Belum Bu, belum pernah ikut juga saya. Belum pernah tes. Mama Rafin belum ya? Oh, belum. yang udah tuh semua anak ya? Oke. Nah, saya nggak ada bisa kasih contoh baru anaknya aja. Oke. Misalnya saya kasih contoh ini aja deh, anak saya terhadap neneknya ya, kebetulan neneknya terlibat dalam proses pendidikan ya. Jadi yang disebut orang tua itu bukan berarti orang tua murni ya Bapak Ibu ya. Siapapun orang yang kita ada di sekitar anak kita dan bisa definisi sebagai orang tuanya itu dia berlaku seperti orang tua buat anak kita. Nah, kebetulan anak-anak saya itu banyak masukan mindsetnya dari neneknya. Jadi saya anggap termasuk ring orang tua. Sehingga saya ngetestin dia. Ternyata anak saya, mertua saya itu sensing. Ya. Mertua saya itu sensing, anak saya insting. Bapak Ibu lihat itunya ya. Segi limanya kelihatan kan? Nah, bapaknya anak-anak itu thinking. Coba, bapaknya thinking, anaknya insting. Maka garisnya apa tuh? Garis biru. Thinking terhadap insting gimana? Insting itu yang IN. Dukung. Thinking support IN. Yes, thinking mendukung insting. Artinya bapaknya anak-anak dalam mendidik anak saya lebih mudah ya karena posisinya mendukung. Ya. Lihat posisinya neneknya sensing terhadap insting, mendukung atau menaklukkan? Miss. Kenapa? Mendukung, Miss. Sensing terhadap insting itu yang IN. Mendukung. Garisnya kuning. Menaklukkan. Menaklukkan. Artinya kalau kita naklukin lebih mudah nggak ngedirectnya? Iya. Lebih mudah nggak? Lebih mudah ya. Lebih mudah. Tapi bagaimana kalau andainya anak saya insting dan salah satu orang tuanya feeling, lihat garis feeling.
mau listener di luar sana semua bilang itu salah. Gimana? Insting terhadap feeling gimana? Banyak pakai itu, tapi nggak apa-apa. Ini yang menaklukkan feeling. Nah, kira-kira kalau anak naklukin orang tua gimana? Kalau Orang tuanya. Orang tuanya cenderung akhirnya apa? Nurut apa enggak? mengalah. Ngalah. Betul. Cenderung orang tuanya ngalah. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Kenapa kita perlu tahu posisi ibu terhadap anak? Kenapa? Karena pola parentingnya itu nanti ada 25 pola. Ya. Ada 25 pola dan ini emang ada kelas sendiri ya, memang lagi digodok materinya bersama sekolah ya, karena nanti ada khusus sendiri buat parenting, buat orang tua. Makanya saya bilang Mbak Intan sudah harus beres nanti kalau orang tuanya, tapi nanti kan kita fokus ke anaknya dulu nih sekarang kan. Kenapa? Karena kan polanya itu kan bukan masalah belajar anak aja, tapi kan bagaimana mendukung atmosfer di sekitar anak. Maka kan orang tua harus dapat kata kuncinya. Misalnya kalau sama berarti gaya parentingnya adalah melipat gandakan potensi. Kenapa? Karena sama kan mirroring. Sama tuh kan kayak lagi ngaca gitu kan Bapak Ibu. Benar nggak? Tapi kalau posisinya ditaklukin, ya udah ibunya ngomong apa juga ini secara genetik ya, kita bisa bedakan bicara faktor ini ya. Kalau agama Islam ada birrul walidain ya. Ya artinya tetap ada faktor anak itu harus banget hormat sama orang tua. Ya, tetap itu harus kita jaga. Ya. Tapi kecenderungan nggak dengerin itu ada, kecenderungan ya, potensi ya, kembali ya, lingkungannya seperti apa, pemahaman anaknya terhadap nilai-nilai ya, nilai-nilai adab-adab itu sejauh mana gitu ya. Nah, Orang tuanya sensing, anaknya intuiting, berarti kalah dong sama anaknya. Iya. Ini saya punya klien kayak gitu, sibuk kelabakan sama anak intuitingnya. Aku bilang, dirimu metode anaknya ya, Miss. Makanya metodenya akan beda parentingnya, kan nggak bisa naklukin. Maka gayanya adalah memfasilitasi. Ya udah kakak mau jadi apa misalnya? Kakak mau ini udah bunda bantuin pasti. Jadi bunda tuh eksekutornya gitu loh. Terus kalau kayak melarang apa yang nggak boleh, misalkan dia punya pendapatnya sendiri. Nah, gitu. Makanya kita harus tahu posisi suami kita ada di mana. Oh gitu. Iya, nanti kan kita lihat lebih gampang yang mana nih. Ya kan? Ngasih tahu bapaknya yang lebih. Betul, misalnya kayak saya nih ya, kan misalnya kayak saya kan intuitif nih. Anak saya kan insting. Ya kan? Nah, itu kan bapaknya lebih muda emang ngasih tahu anak saya sama nenek-neneknya. Wah, kalau saya mah udah nggak masuk. Udah nggak masuk saya. Saya udah ngerti teori Stephen ini udah. Saya kalau hal-hal berbau jadinya iya jadi ini. Capek saya. Gitu, nah, makanya saya untuk yang berbau kebijakan, tapi kalau pembicaraan hari-hari aja iya, tapi kalau berbau kebijakan, kata kuncinya kebijakan loh ya. Iya. Yang berbau kebijakan saya langsung oper ke neneknya sama bapaknya. Yang lebih lebih ngaruh ya. Jadi kalau saya untuk hal yang ringan-ringan aja, tapi kalau yang berbau kebijakan, tapi memang ngaruh, mereka lebih dengerin mereka berdua dibanding saya. Gitu. Positioningnya saya udah ngangkat, jadi saya kalau saya sering nitip message sama neneknya. Bu, tolong bilangin yang ini ya, Bu. Tolong ya, Bu, yang ini gitu ya. Lebih bisa handle ya, Miss. Iya, karena kalau saya yang ngomong langsung, tapi kadang-kadang ketangkep tuh anak saya. Anak saya suka nangkep. Abang, Umi titip pesan apa ke yang? Dia sudah mulai nangkep pesan itu. Udah diarahkan gitu. Karena polanya dia udah kebaca. Saya kalau misalnya udah kamu ke sana nih main ke rumah Eyang gitu kan. Itu lagi lagi ada pesan khusus gitu ya. Makanya saya suka bilang kayaknya Bu, jangan bilang dong dari saya gitu kan. Udah ditebak sendiri ya. Nah, gitu. Jadinya artinya dengan begini kita bisa mensiasati. Kita bisa ngatur karena kan sekali lagi kita nggak bisa sendiri. Ya kan? Kita perlu orang-orang lain di sekitar kita sehingga itulah yang membuat kita harus tahu. Ya. Nah, ini beda TI sama TE. Sekarang kita fokus kepada TI dan TE. Tadi kan secara thinkingnya aja ya. Sekarang beda TI sama TE. Kita lihat orang TI.
Orang TI itu orangnya analisis, kemauannya keras, orangnya sabar. Nah, Bapak Ibu kan tadi bilang siapa tuh? Ibu bilang kayaknya tenang aja. Tenang aja ya, dia orang sabar kok. Ya, orangnya teratur, fokus. Inilah yang harus kita gali. Namun negatifnya tetap ada. Sekali lagi, nggak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu. Kalau manusia yang sempurna itu cuman kalau di dalam agama Islam itu cuma Rasulullah. Sisanya ini kita manusia memang tempatnya dosa. Ya. Nah, ini kekurangannya. Dia keras kepala dan skeptis. Nah, kalau TE ya tenang, banyak akal, percaya diri, pemikir, pengelola, ya kritis, ya kan? Dia apa namanya? Oke, apa namanya? Analitis, kemauan keras, sabar, teratur, fokus, negatifnya keras kepala, skeptis, ya kan? Kritis, defensif. Lihat nih, ini kan ciri orang thinking banget ya. Kenapa orang thinking memiliki karakter begini? Tadi ingat ya Bapak Ibu, dia itu bekerja di belahan otak neokorteks kiri, di mana otak itu emang tempatnya mikir. Jadi misalnya gini ya Bapak Ibu, misalnya orang tes tipin sama kami, lalu dia menolak hasil tes TV-nya thinking. Itu sering banget kami temukan yang klien thinking ya. Buat kami itu justru membuktikan thinkingnya. Dapat nggak poinnya Bapak Ibu? Ya, orang thinking yang reject dengan apapun itu justru membuktikan itulah thinking sejati yang benar. Dia nggak ujuk-ujuk langsung sama dia dianalisa dulu, dipikirin dulu. Ya gambarannya kalau ada ajak orang mengajak nggak benar, kira-kira dia mau nggak langsung ikut? Kan bagusnya begitu Bapak Ibu, benar nggak? Misalnya mau diajak teman ngerokok. Kan thinking kalau otak analisanya jalan, dianalisa dulu. Oke. Kan dia nggak peduli disayangin temen apa enggak. Emang kalau feeling kan, nggak apa-apa deh, aku biar temanku suka sama aku. Kan? Kalau si thinking. Yang feeling. Tapi kalau thinking kan, oke. Kalau dia sudah terbangun ya, analisanya ya, manfaatnya apa? Terus, buat apa kalau saya ini? Ya kan? Negatifnya apa? Kan dia udah mulai berpikir kenapa begini, kenapa begitu, benar nggak? Jadi jangan dilihat negatifnya. Ketika positifnya itu terjadi, dia kemungkinan untuk diajak macam-macam malah lebih kecil kalau yang negatif. Tapi selaginya bicara yang baik juga ada potensi tidak mudah diajak dengan cepat ya. Ya. Nah ini cara belajarnya. Cara belajarnya memang cara tetap pakai rumus. Ya distematikan, makanya bagus ya pakai mind mapping, bagus ya buat thinking. Ya, dipilah-pilah ya. Jadi kan setahuku sekolah sekarang semua udah pakai mind mapping ya. Itu membantu banget buat orang thinking. Ya. Nah, ini kalibrasi. Jadi Bapak Ibu, semua manusia itu butuh refreshing. Sama dengan anak-anak kita yang thinking. Maka anak kita yang TI perlu kembali ke alam, punya hewan, ya di rumah ngurusin tumbuhan. Sekarang kan Bapak Ibu ya, ini sebenarnya tempat liburan nih Bapak Ibu. Sekarang lagi tempat liburan nih orang thinking banget loh. Kan sekarang mall udah banyak yang tutup ya, maksudnya dengan keadaan gini. Maka sekarang yang sangat terbuka itu tempat apa? Wisata, alam terbuka. Itu kalau Bapak Ibu ke Sentul, itu sekarang isinya tempat wisata. Tempat orang trekking. Ya. Jadi sebenarnya ruang kalibrasi buat orang thinking ini justru sekarang lagi terbuka lebar. Ya. Kalau di rumah boleh ngurusin kucing, ya, punya hewan. Kenapa tadi untuk melatih sisi itunya juga, sisi feelingnya juga.
Oke, nah ini Bapak Ibu, ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu nih buat Bapak Ibu. Ya. Nih. Ya, rekomendasi sekolah dan karir. Ya, rekomendasi sekolah dan karirnya buat anak-anak thinking ini adalah kehebatannya di teknik, ekonomi, matematik, statistik, manajemen, pendidikan, elektronika, mesin, manufacturing, transportasi, perminyakan. Nah, ya Bapak Ibu pertambangan, kedokteran, komputer, ya pokoknya hal-hal yang mikir deh. Ya. Nah, ini kan dari zaman saya kecil ini beneran profesi-profesi yang diharapkan orang tua ya. Ya. Nah, ini ekstrakurikuler Bapak Ibu. Ekstrakurikulernya Bapak Ibu, anak-anaknya ini lihat thinking. Ya, kenapa taekwondo Bapak Ibu? Karena thinking itu kehebatannya di tulang. Bukan di otot tapi di tulang. Sehingga olahraganya memang olahraga yang memang memakai kekuatan tulang. Ya. Tadi kan siapa tuh yang nanya anaknya sepak bola. Nah, bisa Bu, ekstrakurikulernya ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ya TI dan TE. TI dan TE sama-sama thinking, sama-sama kehebatannya menalar ya. Loh, ini saya dari tadi mati ya, nggak sadar saya ngomong sendiri. Iya, videonya nggak tahu, nggak videonya ke close. Nah, TI, no kan nutup sendiri. Ini makanya ini start video. Nah, lihat Bapak Ibu. Sorry. Nah, orang thinking sama-sama hebatnya di nalar. Nalar banget. Sama-sama kekuatannya di tulang. Sama-sama harus menjadi orang yang sangat mandiri. Ya. Tapi apa yang membedakan orang TI dan TE? Di sini Bapak Ibu yang paling utama. Orang thinking ini berpikirnya mendalam. Mikroskopik banget. Makanya di antara orang lain TI, maka di antara 9 yang lain, 8 yang lain, orang TI itu adalah orang yang paling spesialis. Orang yang paling spesialis. Maka cocok nanti di pekerjaan-pekerjaan di mana dia dibayar karena expertnya. Misalnya jadi dokter, bukan dokter umum. Kalau saya orang feeling, thinking mah. Harus jadi dokter spesialis. Oh iya, itu nanti sama anaknya Bu Bella. Itu tuh dia dokter tuh. Ya, dokternya itu dikejar sama orang tuh. Dia dokter spesialis ini loh. Pokoknya sama dia deh, bagus tuh. Analisanya tajam. Orang akan bela-belain datengin dia. Ya, karena tadi kehebatan menganalisa. Tapi kalau TE, dia bukan mendalam, dia meluas. Maka TE lebih memang fokusnya lebih ke arah manajerialship sama mengontrol. Ya. Lebih ke manajerialship dan mengontrol. Jadi cari pekerjaan-pekerjaan misalnya apa? Quality control. Ya kan? Auditor. Ya. Nah, lihat Bapak Ibu, beda ya TI sama TE ya. Jadi sama-sama thinking, tapi pilihan karirnya Bapak Ibu, pilihan karir di sini bukan berarti ini harga mati di sini ya Bapak Ibu. Ini contoh yang memang best of the best-nya. Ya, best of the best-nya TI itu karena dia ketajamannya sangat mikroskopik, maka bagus banget bisa dokter spesialis. Hal yang berbau ristek, ya kan, teknologi. Ya. Tapi kalau TE kehebatannya itu tadi birokrat, rentang kendali. Makanya tadi saya bilang kan buat Tobias itu seperti komandan. Ya.
Karena kayak komandan itu kan bicara tentang kendali, wewenang, kekuasaan. Ya. Misalnya di kepolisian gitu ya. Kalau di pemerintahan ya udah kita profesional judgment kita contoh adalah Anies Baswedan itu kita belum pernah tes tapi profesional judgment kita dia tuh tinggi extrovert. Ya. Gitu Bapak Ibu, materinya sudah selesai. Silakan apa yang ada yang mau ditanyain? Oke, Miss Day, terima kasih banyak Miss Ya, untuk Bapak Ibu, silakan. paparannya hari ini, sangat informatif sekali. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang masih mau ditanyakan, silakan terbuka untuk pertanyaannya. Silakan. Kayaknya tadi sudah interaktif ya, jadi mungkin pertanyaannya sudah dicicil-cicil di depan ya Miss ya. Iya, udah dicicil-cicil tadi di depan soalnya. Ya, mungkin ada lagi, mungkin tadi ada pilihan karir atau ekstrakurikuler pilihan untuk anaknya bisa ditanyakan ke Miss Day. Kalau sudah tidak ada, boleh mungkin Miss Windy kita foto bersama dulu ya Miss ya. Oke, boleh. Oke, silakan Mohon on nyalakan cam. kameranya. Silakan Miss Windy. Oke, Silakan sebentar. di end screen dulu. Sebentar, Bapak Ibu. Oh, kelihatan ya. Stop share screen dulu, Bu. Iya, harus stop Oh share iya, iya. screen dulu. Oke, Iya. oke. Oke, kita foto bersama ya. Mama Ya. Vina, Bunda Karissa, Johansen, Naila, Nakal. Ini bapak-bapaknya belum ada yang nanya nih, penasaran. Mama Shanong, kemudian Mama Novita, Yusmarina, Ari Yudo Kusumo, ya silakan di open cam-nya dulu. Kita mau, oke, baik. Ya. 1, 2, 3, kita senyum. Oke. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Miss Windy. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, bisa dikumpulin ke boleh. Miss Intan ya. Mungkin Oke, malu, baik. mungkin nggak enak kalau nanya di ruang forum ya. Bisa nanya ke Miss Ya. Intan, nanti dikumpulin tanya ke saya. Iya, nanti Oke. boleh Bapak Ibu silakan hubungin nanti dengan Miss Windy ya untuk pertanyaannya atau wali kelasnya bisa silakan ditanyakan nanti pertanyaannya nyampe ke Miss Intan. Ya. Gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum mengisi absen kehadiran silakan diisi, linknya ada di chat room ya. Bu, maaf Kalau mau sudah numpang tidak tanya, boleh sebentar? Boleh, boleh. Boleh Mama. Ini kan anak saya mau ikut ekstrakurikuler coding. Kira-kira Coding. buat anak TI Iya pas banget lah aman nggak coding. ya? Itu mah thinking banget. Gitu ya. Iya, kan ada tuh tempat-tempat coding. Sekarang udah banyak ya tempat coding ya. Iya. Ya. Jadi Itu bisa ya, Bu ya? Itu thinking banget, ya. Banget. Bisa banget Kumon. Itu Kumon thinking Oh, banget ya. Jadi ya yang pernah ada klien saya suruh paksa ikut Kumon feeling. Wah. Habis dia. Ya, thinking oke banget ikut Kumon. Makasih, Bu. Ya. Oke. Terima kasih Miss Day. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaannya selain dari Mama Rafin sebelum kita tutup. Bapak Ibu kalau mau tes tipin itu bisa ke sekolah ya, hubungin Bu Intan karena nanti kita ada sesi parenting ya. Parenting harus ketahuan semuanya, makanya nggak tahu nih nanti gimana. Kapan nih, Bu? Kenapa? Kapan? Iya. Nanti lagi diatur, lagi di sama sekolah yang untuk parenting. Kita lagi menyusun ya, Mama ya untuk parenting. Tapi kalau parenting nggak bisa kalau orang tuanya enggak, itu makanya. Iya, harus dites dulu orang tuanya. Jadi mungkin nanti masih dalam menyusun konsepnya gimana untuk yang parenting ya. Ya. Dengan Miss Day juga kalau misalkan memang nanti, apa namanya jodoh ya Miss ya. Online juga nanti parenting akan bareng guru ya. Iya, iya. Karena jadi parent kan orang tua dan guru. Di sekolah guru, di rumah parentsnya gitu ya. Guru di sekolah dan guru di rumah, dua-duanya.
Oke, kalau gitu Bapak Ibu tunggu berita. Oke, Miss Day, mungkin sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Miss Day atas informasi dan pengetahuan yang diberikan hari ini. Terima kasih Mama Papa yang sudah hadir di hari Sabtu ini. Selamat hari akhir minggu. Sama-sama, Sampai Miss. jumpa. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Terima kasih Semuanya. Mama Papa. Sore, terima kasih. Semuanya. Sore, terima kasih, Miss. Tuh dia sepertinya hari ini ya, LD 100, LD 96.